Bab 187. Mendengar nama Ricky, tangan Riri otomatis berhenti bergerak. Entah kenapa hatinya selalu berdebar setiap kali mendengar nama tersebut. Padahal sudah 2 bulan lamanya keduanya tak lagi berkomunikasi apalagi bertemu muka. Riri menggeleng pelan. Ia berusaha untuk kembali mengubur rasa itu. Apalagi ia tahu jika lelaki yang banyak berjasa dalam hidupnya itu kini sudah memiliki istri. Sini, Rai. Bak sudah selesai. Raya meminta Siva untuk diseksui dulu sebelum berangkat. Tentu saja karena ia malu kalau melakukannya di perjalanan nanti. Baiklah. Aku bantu ibu dulu di dapur kalau gitu, timpal Raya. Ia bergegas keluar kamar lalu berjalan cepat menuju dapur. Di mana Bu Rati sedang menyiapkan pepes ayam kampung khusus untuk Ayu. Beres, Bu? Tanya Raya. Ia menatap rantang makanan yang ada di atas meja. Sebentar lagi. Bu Rati menyahut pendek. Lagian ibu ini pakai repot-repot segala. Mbak Ayu itu tinggal di rumah mewah. Mau apapun pasti tinggal bilang sama pembantu. Atau tinggal pesan online, ujar Raya yang melihat kesibukan ibu tirinya itu. Ish, beda atuh, Rai, sahut Bu Rati cepat. Ya sudah atuh gimana ibu aja, timpal Raya akhirnya. Tinggal apa lagi ini? Biar Raya bantu, tawarnya sembari celingukan. 41. Udah, gak usah. Ini tinggal bungkus nasi pakai daun. Biar wangi. Rasanya suka beda, apalagi ini nasinya hasil ditanak di kompor, bukan di Magicom, balas Bu Rati. Nah tuh, mending kamu buruan ke depan. Kayaknya suruhannya Davin sudah datang. Suruh masuk dulu. Bilangin lagi siap-siap, lanjut Bu Rati begitu mendengar suara klakson mobil. Raya mengangguk cepat. Ia berbalik lalu berjalan menuju pintu. Kebetulan sekali, pintu itu pun baru saja diketuk. Diikuti suara salam. Waalaikumsalam, jawab Raya seraya membuka pintu lebar-lebar. Senyumnya sudah mengembang karena menyangka Ricky yang datang. Masuk dulu, Mem. Raya langsung terdiam begitu melihat jika yang berdiri di hadapannya bukanlah Ricky. Maaf, kirain Mas Ricky. Soalnya biasanya kalau ada apa-apa, Mas Ricky yang biasanya kesini. Ternyata Mas. Lagi-lagi Raya terdiam. Ia kelupaan nama lelaki yang ada di depannya itu. Wajar, mereka baru bertemu 1 kali. Itu pun hanya sekilas. Saya Raihan. Bang Ricky kebetulan sedang sibuk, tutur Raihan dengan senyum kecilnya. Oh, iya Mas Raihan. Yang waktu itu duduk sendirian di bawah pohon malam-malam ya. Raya tersenyum lebar kala berhasil mengingat momen itu. Betul, Mbak. Raihan kembali tersenyum tipis. Oh, iya. Ayo masuk dulu kalau gitu. Ibu lagi siap-siap soalnya. Gak perlu nunggu di bawah pohon, panas, ajak Raya dengan senyum lebarnya. Saya tunggu di sini saja. Raihan menunjuk kursi yang ada di teras dengan jempol tangannya. Oh, ya, sudah. Mau minum apa? Tawar Raya. Gak usah, Mbak. Terima kasih, tolak Raihan sopan. Ditawarin masuk gak mau, ditawarin minum gak mau. Ya sudah kalau gitu. Duduk saja ya. Aku mau keluarin barang-barang dulu, timpal Raya sembari berbalik. Aldi, ayo angkut barang-barang ke teras. Raya menyeru sang adik yang ada di kamar. Siap, Mbak. Jawab Aldi. Sepasang adik kakak itu mulai mengeluarkan tas masing-masing, juga tas berisi perlengkapan Pak Lukman dan Bu Rati.
Juga barang-barang milik Riri dan Siva. Ayo, Mbak, langsung simpan saja ke bagasi. Tawar Raihan seraya bangun dari duduknya. Ia bergegas menghampiri mobil dan membuka bagasinya. Menunggui Aldi yang sedang menjinjing tas di tangan kiri dan kanannya. Saat melihat Raya yang juga menenteng satu tas dan menjinjing rantang makanan hingga nampak begitu berat, Raihan buru-buru melangkah untuk menghampirinya. Biar saya bawakan, Mbak. Tawar Raihan. Alhamdulillah. Emang berat ini. Gak tahu apaan isinya, balas Raya seraya meletakkan tas berisi perlengkapan. 42. Siva yang begitu komplit. Yang ini mah hati-hati. Isinya makanan soalnya. Hasil masakan ibu buat Mbak Ayu, lanjut Raya seraya menyerahkan rantang itu ke tangan Raihan. Saat perpindahan rantang itu, tanpa sengaja kulit tangan sepasang laki-laki dan perempuan yang berbeda usia 3 tahun itu bersentuhan. Tentu saja hal itu membuat keduanya merasa kikuk. Saya mau langsung simpan ini, kata Raihan buru-buru menghindar. Aku juga mau ambil barang lagi. Raya menimpali dengan senyum tipisnya. Ia lekas berbalik lalu masuk kembali ke dalam rumah. Bak, udah siap belum? Keburu sore loh. Raya melongokkan kepalanya ke dalam kamar Riri. Di mana Riri baru saja selesai menafsui Siva. Sudah. Baru aja Siva tidur lagi, balas Riri. Lekas ia berdiri di depan cermin lalu membenarkan penampilannya yang sedikit berantakan. Mengenakan jilbab yang sedikit menjuntai agar saat harus menafsui nanti bisa dijadikan kain penutup. Aku gendong Siva dulu, kata Riri seraya meraih Siva dan menggendongnya dengan kain jarik. Mas Rikinya sudah siap. Gak disuruh masuk dulu. Lanjut Riri yang dari tadi belum mendengar suara apapun. Bukan Mas Riki, tapi Mas Raihan, jawab Raya. Ayo. Ia berbalik dan kembali melangkah keluar dari kamar itu. Riri sempat terdiam sejenak. Ada sedikit rasa lega dalam hatinya. Karena ia memang ingin menghindari pertemuan dengan lelaki itu. Khawatirnya menumbuhkan kembali rasa yang sudah ia tahan mati-matian. Sembari menggendong Siva, Riri keluar kamar. Menyusul Raya yang ternyata sudah berkumpul dengan seluruh keluarga di depan rumah. Gak ada yang ketinggalan, Ri. Ibu mau kunci pintunya? Tanya Bu Ratih memastikan. Sepertinya gak ada, Bu, jawab Riri. Bu Ratih mengangguk lalu mengunci pintu rumah yang akan ditinggalkan itu. Lalu semuanya berjalan beriringan menuju mobil yang sudah siap dengan pintu terbuka. Silakan. Raihan mempersilahkan seluruh keluarga untuk masuk dengan sopan. Bapak di depan, Pak. Titah Bu Ratih. Dengan sigap Raihan pun membukakan pintu mobil bagian depan. Lalu membantu Pak Lukman yang masih sedikit kesulitan dengan kakinya untuk masuk dan duduk dengan nyaman. Aldi duduk di jok paling belakang sendirian. Sementara para wanita berada di jok tengah. Berangkat sekarang ya, kata Raihan yang sudah bersiap di belakang kemudi. Iya. Kami sudah gak sabar untuk ketemu bayinya Ayu, jawab Bu Ratih mewakili. Raihan tersenyum tipis lalu mengangguk. Menyalakan mesin mobil kemudian melajukannya di hari yang sudah mulai redup. Sepanjang jalan ia hanya terdiam sembari fokus menyetir. Menyimak segala keriuhan dan obrolan-obrolan. 43. Keluarga dari majikannya itu. Hari sudah semakin sore saat rombongan keluarga Ayu datang di kediaman Adiputra. Mereka yang baru turun dari mobil tak berani untuk langsung masuk. Rasa sungkan itu tetap ada meski itu bukan kali pertama mereka berkunjung ke sana. Mari, saya antar masuk ke dalam.
kata Raihan seolah mengerti apa yang mereka rasakan. Ayo, Bu, Ri. Ajak Raya sambil melangkah mengikuti Raihan menuju teras. Baru saja Raihan akan membuka pintu, pintu itu keburu terbuka lebih dulu lalu muncullah Pak Damar dengan senyum ramahnya. Masya Allah, keluarga besan sudah datang. Pria sepuh tersebut merangkul pelan lalu menjabat tangan Pak Lukman hangat. Semua keluarga Ayu pun bergantian menyalami tangan Pak Damar. Mari masuk. Ayu sudah menunggu dari tadi. Lanjut Pak Damar seraya meraih pundak Pak Lukman dan menggandengnya untuk memasuki rumah. Mereka pun sama-sama melangkah menuju rumah. Hanya Raihan yang langkahnya berbalik arah untuk kembali ke depan. Mas, Raihan, seru Raya saat keduanya hampir berpapasan. Raihan langsung menoleh. Iya, Mbak. Terima kasih, jawab Raya. Sama-sama. Ini sudah pekerjaan saya, balas Raihan sopan. Oh, iya. Titip barang-barang dulu. Nanti aku angkut ke dalam rumah, pintar Raya mengingat semua barang bawaan keluarganya masih ada di bagasi mobil. Saya bawakan masuk ke dalam saja. Tawar Raihan. Nanti saja. Biar saya bantuin. Timpal Raya. Saya masuk dulu, lanjutnya sembari berbalik saat menyadari kalau keluarganya yang lain sudah memasuki rumah. Lapun lekas melangkahkan kakinya dengan cepat untuk menyusul mereka. Sementara Raihan hanya tersenyum kecil menatap punggung Raya yang menjauh hingga akhirnya hilang kala memasuki bangunan di depannya. Yu. Pak Damar mengetuk pintu kamar pelan. Keluargamu sudah datang, lanjutnya tanpa berani membuka pintu tersebut. Pintu kamar pun seketika terbuka yang diikuti sosok Davin. Ia tersenyum ramah pada seluruh keluarganya dan mencium punggung tangan kedua mertuanya Taksim. Mari masuk Pak, Bu, Ayu ada di dalam. Kata Davin sembari menggeser badan. Kakek kembali ke kamar, iya. Kasihan penuh, kata Pak Damar undur diri dari sana. 44. Sementara yang lain mulai memasuki kamar dan melangkah mendekati Ayu yang sedang duduk sambil bersandar di kepala tempat tidur. Bapak, Ibu. Sapanya dengan mata berbinar. Ia hampir saja memaksakan diri untuk turun namun buru-buru dicegah. Jangan, Yu. Kamu duduk saja. Kamu abis lahiran loh. Kata Bu Rati. Ayu tersenyum kecil lalu mengulurkan tangan untuk menyalami keduanya dengan Taksim. Selamat ya, Yu. Bapak senang sekali. Akhirnya cucu Bapak sudah lahir. Kata Pak Lukman dengan mata berkaca-kaca. Ia sempat memeluk putrinya itu sebentar dengan perasaan haru. Alhamdulillah, Pak, cucu Bapak lahir dengan sehat dan selamat. Berkat doa-doa dari Bapak dan Ibu juga, timpal Ayu yang tak kalah haru. Terlebih kala ia mengingat ibunya yang telah lama tiada. Selamat, Yu. Ibu juga ikut bahagia. Lega sekali saat mendengar kabar kamu sudah lahiran dengan lancar, kata Bu Rati. Ibu lihat cucu ibu dulu, boleh? Lanjutnya. Tentu saja, Bu. Silakan. Pak, lihat dulu cucu Bapak, timpal Ayu. Bu Rati dan Pak Lukman pun melangkah mendekati boks bayi di mana bayi yang masih merah itu sedang tertidur dengan lelapnya. Masya Allah cucu Bapak. Cantik sekali kamu, Nak. Kata Pak Lukman dengan air mata yang lagi-lagi menggenang. Iya, Pak. Cantik sekali ya. Perpaduan yang sempurna antara Ayu sama Davin, balas Bu Rati. Bah, selamat ya. Akhirnya sekarang resmi jadi ibu. Dan aku jadi tante dari dua orang ponakan, kata Raya begitu berbinar. Ia memeluk erat saudara kandungnya itu.
Makasih, Rai. Jangan lupa, jadi tante yang baik, ya, goda Ayu dengan senyum lebarnya. Aku kan memang baik, balas Raya cepat. Iya. Ayu mengulum senyum melihat bibir sang adik yang mulai maju. Selamat ya, Yu. Aku turut berbahagia, kata Riri sambil tersenyum kecil. Makasih, Ri, balas Ayu. Hai ponakan Ate, kita ketemu lagi. Sudah besar aja kamu, nak. Ayu mencolek gemas tangan Siva yang mulai gembil bak roti sobek. Iya, Yu. Gak kerasa sudah 2 bulan lebih, jawab Riri. Oh alah. Gak kerasa ya. Berarti masa nifasmu sudah habis dong? Tanya Ayu. Sudah, Yu, jawab Riri. Maaf. Kamu jadi ajukan gugatan cerai. Sudah diurus belum? Tanya Ayu lagi. Belum, Yu. Belum ada waktu. Masih riweh ngurusin Siva. Malah aku dengar, Mas Romi juga sudah menikah lagi. Makanya maunya si aku juga buru-buru urusin perceraian. Tapi, nantilah aku cari waktu, beber Riri. 45. Dengan hati yang kembali tergores perih. Bagaimanapun hubungan dia dengan Romi, lelaki itu tetap saja masih suaminya. Tetap saja lelaki yang pernah menghuni hatinya begitu lama. Kala mengingat jika ayah dari bayinya itu sudah menikah lagi dengan wanita lain, tetap saja ia merasa terluka dan sakit hati. Apalagi mengingat jika putrinya itu tak dianggap sama sekali. Bahkan tak pernah sekalipun dijenguk apalagi dinafkahi. Ayu menghela napas panjang mendengar penuturan Riri. Sebagai seorang wanita, hatinya turut sesak. Baru saja Ayu akan kembali membuka mulutnya, suara salam dari ambang pintu kamarnya membuatnya urung. Bos, selamat ya. Bahagia sekali rasanya aku mendengar bos sudah jadi ayah. Sorry, telat. Tahu sendiri pekerjaanku sangat menumpuk, kata Ricky sambil menyalami Davin yang berdiri di ambang pintu kamarnya. Mendengar suara Ricky, hati Riri mendadak resah. Ia mulai merasakan hawa panas dan tak nyaman. Hatinya pun mulai berdebar tak karuan. Meski begitu, ia sama sekali tak berani untuk menoleh. Saya juga ucapkan selamat ya, Tuan. Maaf baru sempat menjenguk, kata Nuri yang ternyata ikut serta bersama Ricky. Mendengar suara itu, Riri kian tak nyaman. Entah kenapa ia merasa tak enak pada sepasang suami istri tersebut. Apalagi mengingat peristiwa yang sudah-sudah di mana ia banyak merepotkan Ricky. Pun ia memiliki utang yang cukup banyak yang belum bisa ia lunasi. Bukan Ayu tak ingin menolongnya. Berkali-kali ia hendak membayar bekas tagihan RS itu. Namun berkali-kali Riri menolak dan mencegahnya. Riri bersikuku ingin mengusahakannya sendiri mengingat itu adalah anaknya dan tanggung jawab dirinya sebagai orang tua. Riri tahu suami Ayu memanglah orang kaya. Meski begitu, ia tak ingin menambah beban dari keluarga yang selama ini dibiayai Davin. Mulai dari biaya sehari-hari keluarganya hingga biaya sekolah Aldi dan kuliah Raya. Cukuplah ia menjadi benalu tak tahu malu di masa lalu dan mulai bertanggung jawab pada kehidupannya yang sekarang. Masya Allah Nyonya Bos, selamat ya. Saya dan istri merasa sangat bahagia dengan kehadiran anggota keluarga baru di rumah ini. Selain melayani bos besar dan bos Davin, saya juga siap sedia melayani bos kecil nanti. Suara Ricky yang lantang membuat Riri yang sedang duduk membelakangi itu tak berani sekadar untuk membalikkan wajah. Apalagi berani menyapa dan berkata sedikit basa-basi. 46. Keriuhan masih begitu kentara di dalam kamar Ayu akibat berkumpulnya orang-orang terdekat dirinya.
Beruntung, kamar itu memiliki ukuran ruangan yang luas hingga bisa menampung banyak orang di dalamnya. Namun, meski AC itu menyala, Riri yang masih duduk di tepian tempat tidur sembari membelakangi beberapa orang mulai merasakan hawa gerah. Hingga rasanya ia ingin keluar dari kamar yang tiba-tiba terasa pengap tersebut. Iya loh, Mas Ricky. Kemana aja? Biasanya paling gercep ini malah baru nongol. Apa suasana pengantin baru masih kental? Makanya dikekepin Mbak Nuri terus, ujar Ayu membercandai Ricky. Nyonya bos bisa saja. Ricky menenggaruk tengkuknya pelan sembari tersenyum malu-malu. Bercanda, sahut Ayu cepat. Saya memang masih sibuk sekali, Mbak. Maklum, sekarang siang jadi pekerja malam jadi suami dan ayah siaga. Apalagi Nuri sedang. Ricky sempat menoleh pada istri yang berdiri di sampingnya itu. Namun Nuri tak memberi respon apa-apa. Dia justru langsung menunduk dalam. Sedang apa, Ricky? Kenapa gak diteruskan? Celetuk Pak Damar yang muncul di ambang pintu kamar. Berdiri di sebelah Davin. Ricky sontak menoleh. Menurutnya, mungkin inilah waktu yang tepat untuk dia menceritakan tentang kehamilan Nuri. Mumpung para majikannya itu sedang berkumpul semua. Sedang hamil, bos, jawab Ricky dengan bibir tersungging kecil. Ia memang sudah ikhlas. Tapi tetap saja masih ada sedikit rasa cubitan di hatinya kala mengakui anak itu adalah anaknya sendiri. Mata Davin dan Pak Damar langsung melebar. Keduanya sontak menatap Ricky berbarengan. Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat, ya. Gak ngangka langsung tokcer kayak gini, ujar Davin sembari menyalami Ricky. Gak sia-sia melepas status jomblo abadi. Ternyata memang seampuh itu, kelakar Pak Damar diakhiri tawa renyahnya. Selamat ya, Ricky. Saya senang sekali. Karena sebentar lagi, rumah ini akan riuh dengan banyaknya suara anak-anak. Semoga kekeluargaan seperti ini akan terus turun-temurun sampai anak keturunan kelak, lanjut Pak Damar dengan harapan tinggi. Amin. Ricky dan Davin menyahut berbarengan. Nur, kamu diam terus. Bawaan hamil, iya. Biasanya ceria, tegur Pak Damar melihat Nuri yang dari tadi terdiam tanpa senyuman. Nuri tersenyum tipis. Sepertinya iya, Tuan. Rasanya sedikit lemas, aku Nuri. Gak apa-apa, wajar. Namanya hamil muda. Selamat ya. Jaga kesehatan baik-baik, balas Pak Damar perhatian. 47. Nuri mengangguk samar. Ujung matanya berkali-kali melirik Ricky dengan perasaan tak enak sekaligus bersalah. Tanpa beban dan tanpa ragu, Ricky telah mengakui jika kehamilan Nuri adalah Ben. Ya. Riri yang masih diam-diam mendengarkan pun menghela napas panjang diam-diam. Dia kian tahu diri untuk tak memberikan celah sedikit pun pada hatinya atas rasa yang masih ada di hatinya untuk Ricky. Dia tersenyum kecil, ikut senang atas berita kehamilan istri dari lelaki yang banyak menolong dirinya itu. Beruntungnya anak itu memiliki ayah sebaik dan sebertanggung jawab seperti Mas Ricky. Tidak seperti si Fayang, Riri sontak menghentikan gumamannya. Lah sadar, tak baik membanding-bandingkan kehidupan dirinya dengan orang lain. Astagfirullah. Maaf ya Allah. Bukannya aku tidak bersyukur. Aku hanya sedih mengingat jika putriku tak memiliki ayah yang menyayanginya seperti anak lain, lanjut Riri membatin. Pak Lukman, barangkali mau beristirahat, bisa langsung ke kamar tamu, ya. Sebentar lagi azan maghrib soalnya. Pak Damar menatap Pak Lukman yang masih begitu anteng menatap sang cucu yang sedang digendong Bu Ratih. Nanti setelah salat maghrib,
kita semua kumpul lagi sambil makan malam bersama ya, lanjut Pak Damar. Ricky, Nuri, kalian juga ikut. Sudah lama sekali kalian gak makan bareng di rumah ini. Mentang-mentang sudah ada rumah sendiri, sambung Pak Damar menatap Nuri dan Ricky bergantian. Ricky menoleh pada Nuri sebentar seolah meminta jawaban. Ia lalu mengangguk menyetujui setelah melihat anggukan samar dari istrinya itu. Yu, kalau gitu ibu sama yang lain ke kamar dulu, ya. Mau siap-siap salat maghrib dulu, kata Bu Rati mewakili setelah meletakkan kembali sang cucu ke dalam boks bayi. Baik, Bu, Pak. Kalau butuh apa-apa, bilang saja ya jangan sungkan, timpal Ayu. Apalagi kamu, Ri. Kalau nanti Siva butuh apa-apa bilang saja, lanjut Ayu sembari menatap Riri yang masih duduk di hadapannya. Baik, Yu. Riri menjawab singkat. Aku keluar dulu kalau gitu, lanjut Riri saat melihat Bu Ratih dan Pak Lukman mulai melangkah hendak keluar kamar. Saat Riri berbalik, ia langsung berhadap-hadapan dengan Nuri yang dari tadi ada di belakangnya. Mau tidak mau, Riri pun langsung menyapa Nuri dengan senyuman. Loh, ini yang waktu ketemu di RS, ya. Tebak Nuri. Yang saudaranya Mbak Ayu, lanjut Nuri meyakinkan. Benar, Mbak. Mbak apa kabar? Timpal Riri basa-basi. Alhamdulillah baik, jawab Nuri. Ini bayi yang waktu itu dilahirkan ya. Masya Allah sudah sebesar ini ternyata, lanjutnya sembari mencolek gemas tangan gembil Siva. Iya, Mbak. Riri menyahut singkat. Maaf saya permisi dulu. Anak saya sepertinya sudah mulai tak nyaman. Mungkin ingin berbaring, lanjut Riri beralasan. Apalagi Siva memang mulai tak anteng di gendongan dan merengek kecil. Silakan. Nuri lekas menggeser badannya agar Nuri berjalan melewati dirinya. Jika Nuri bersikap hangat dan ramah pada Riri, berbeda halnya dengan Ricky. Lelaki itu memilih untuk tersenyum tipis saat Riri melewati dirinya. Tak menyapa apalagi berbasa-basi. 48. Pun Riri yang hanya sedikit membungkuk sopan. Permisi. Hanya satu kata itu yang dikatakannya. Gegas ia mempercepat langkah keluar dari kamar itu. Gak usah pulang dulu, salat maghrib di sini saja. Dengarkan kata kakek tadi. Makan malam bareng, tutur Davin pada Ricky tegas. Iya. Naufal mana? Lanjut Davin saat menyadari tak melihat anak sambung dari Ricky. Ada di depan. Sama Reyhan. Jawab Ricky. Ricky memang kerap kali membawa Naufal ke rumah itu hingga para penghuninya sudah mulai mengenal anak lelaki tersebut. Reyhan itu memang unik, ya. Gak yang tua gak yang muda, cepat banget akrab sama dia. Padahal dia termasuk orang yang jarang bicara, tutur Davin geleng-geleng kepala. Soalnya Naufal paling kenal pertama kali sama Reyhan. Reyhan kan ikut antar aku waktu tunangan itu, balas Ricky. Bisa jadi. Davin menyahut pendek. Sayang, ayo, siap-siap salat maghrib dulu, ajak Ricky pada Nuri. Nuri mengangguk lalu mendekati Ricky dan melangkah berbarengan keluar dari kamar. Keduanya berjalan bergandengan menuju musola khusus karyawan yang ada di luar rumah utama. Cuek banget kayaknya tadi sama Mbak Riri. Padahal kan kalian saling kenal, tukas Nuri pelan. Khawatir suaranya ada yang mendengar. Kenal sih tapi kan gak akrab. Lagian tadi juga udah senyum dikit, elak Ricky. Tanya kabar kayak apa gimana? Atau sapa anaknya gitu, timpal Riri lagi. Enggak. Aku takut membuatmu cemburu, jawab Ricky sejujurnya.
Nuri langsung merasa terharu. Sebegitu besarnya Ricky menjaga perasaan dirinya. Padahal lelaki itu sudah dikecewakan begitu dalam oleh Nuri. Aku gak akan cemburu kok, Mas. Beneran? Kata Nuri. Tak elok rasanya jika ia begitu menekan Ricky setelah apa yang dilakukannya. Udah ngapain bahas orang lain. Ricky menghentikan paksa percakapan itu. Lebih baik bahas nona kecil yang jadi anggota baru keluarga ini. Seru kayaknya, beberapa tahun lagi aku harus ikut menuruti perintah bos kecil itu, lanjut Ricky seraya tersenyum gemas. Baginya, anggota keluarga baru di keluarga Adiputra bukan hanya sekedar atasan, tapi juga seperti keponakan.